Ikhwatal kiram, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, suatu hari ada sebuah kisah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kisah ini pula dimuat di beberapa kitab para ulama, yang diantaranya adalah Arba'una Qissah At-Tarbawiyah, Arba'una Qissah Tarbawiyah Minas Sunnatin Nabawiyah, berkenaan dengan Nabiullah Yusha bin Nun. Sebagian para ulama menjelaskan Nabiullah Yusha bin Nun alaihissalam adalah nabi yang diutus setelah Musa alaihissalam. Suatu hari kata Nabi, ghazan nabiyyu minal anbiya. Ada salah satu nabi di antara para nabi yang berperang. Sebelum berperang, beliau mengumumkan, barang siapa di antara kalian yang baru menikah dan belum menggauli istrinya, maka jangan berangkat. Dan yang kedua, siapapun di antara kalian yang sedang membangun rumah dan tinggal menaikkan atap, jangan berangkat. Dan yang ketiga, siapapun di antara kalian yang membeli atau memiliki binatang ternak, kambing atau unta yang baru bunting tua, tinggal menunggu lahirnya, jangan ikut berangkat. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW menceritakan, berangkatlah segenap pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabiullah Yusha bin Nun. Setelah mendekati negeri yang dituju, pada waktu itu keadaan sudah asar. Dalam riwayat yang lain mendekati asar atau berdekatan dengan asar. Maka kemudian Nabiullah Yusha bin Nun berbincang dengan matahari. Ya syamsu anta ma'murah wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau diperintah dan aku pun juga diperintah. Maka setelah berbicara begitu, Nabiullah Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari ada di atas kami. Maka kemudian kata Rasulullah, Allah kabulkan doa Nabiullah Yusha bin Nun, dan kemudian matahari tidak bergerak sama sekali, sehingga sampai terjadi peperangan dan dimenangkan oleh Nabiullah Yusha bin Nun beserta pasukannya. Setelah itu saudaraku, terjadilah pengumpulan ghanimah, harta rampasan perang. Setelah dikumpulkan, disatukan pada satu tempat, Allah utus api untuk melalap seluruh harta rampasan perang itu. Tetapi kata Nabi, api tidak jadi melalapnya. Maka Nabiullah Yusha bin Nun mengatakan, ini ada di antara kalian yang mencuri, yang korupsi ghanimah, harta rampasan perang. Maka hendaknya salah satu di antara kabilah-kabilah kumpul dan berbaiat kepadaku. Maka terjadilah baiat perwakilan dari seluruh kabilah. Maka kemudian setelah mereka berbaiat kepada Nabiullah Yusha bin Nun, ada satu di antara mereka yang lengket tangannya. Maka kemudian Nabiullah Yusha bin Nun mengatakan, ada di antara orang-orang di kabilahmu yang mencuri, yang korupsi harta rampasan perang. Maka kumpulkan mereka dan hendaknya berbaiat kepadaku seluruh
pasukan yang ada di kabilahmu. Maka kemudian terjadilah sebuah baiat satu kabilah itu, dan ada 2 atau 3 orang yang lengket tangannya dengan tangan Nabiullah Yusha bin Nun. Saudaraku, dengan serta-merta Nabiullah Yusha bin Nun mengatakan, kalian telah mencuri harta rampasan perang, kembalikanlah. Maka kemudian dikembalikan curian mereka, dan ada salah satu yang mengembalikan berupa emas sebesar kepala sapi. Maka kemudian di akhir dari hadis tersebut, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ahallallahu lanal ghanaim ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana." Dulu Allah mengharamkan ghanimah kepada kaum-kaum sebelum kita. Kemudian setelah itu Allah menghalalkan ghanimah harta rampasan perang kepada kita semua, karena Allah melihat lemahnya kita dan tidak berdayaan kita. Maka kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang itu untuk kita semuanya. Itulah saudaraku masyarul muslimin, kisah pendek yang penuh dengan hikmah. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwa manusia-manusia yang tergadai hatinya dengan dunia, maka sulit akan hadir sepenuhnya di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu tabaraka taala. Sebagaimana 3 kelompok yang Nabiullah Yusha bin Nun cegah, karena dikhawatirkan pikiran mereka, hati mereka masih berada pada apa yang mereka miliki, yang tadi disebutkan, menikah tetapi belum berkumpul sama istri, membangun rumah tinggal menata atap, memiliki binatang ternak, bunting tua tinggal menunggu lahirnya. Maka untuk itu saudaraku ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum jami'an, peran hati dan jiwa dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu tabaraka taala adalah besar, adalah penting. Betapa banyak di antara kita yang badannya berada di masjid, dia salat, sujud, ruku, i'tidal, namun hatinya kosong. Hatinya berada di lapangan, hatinya ada di tempat kerja, hatinya ada di rumah. Pada hari-hari ini manusia salat hanya sekedar menggerakkan bibir dan lisannya, tanpa hadir hati dan pikirannya. Bagaimana bisa hadir, saudaraku, ketika bacaan itu kita tidak mengerti artinya? Bagaimana hati kita bisa merenungi, padahal namanya khusyuk adalah mustahdiran bima yaquluhu wa yaf'aluhu. Khusyuk adalah ketika hatinya, jiwanya, pikirannya merenungi apa yang ia baca dan apa yang ia lakukan. Umur kita akan dimintai pertanggungjawaban, saudaraku. Kemana engkau habiskan umur itu hingga engkau mati? Tidak hafal arti bacaan salat, hingga engkau aku panggil tidak memahami bacaan yang engkau baca dalam salat maupun dalam zikir kalian. Hati kita lalai. Untuk itu ma'asyiral muslimin, mulai hari ini dan seterusnya, marilah kita berupaya keras untuk menghafalkan arti bacaan salat. Kita memahami makna bacaan salat, karena sejatinya dalam bacaan itu ada arti dan ada makna. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, faedah dalam hadis yang mulia,
adalah bahwa khianat dalam harta telah terjadi jauh-jauh hari sebelum kita berada. Berkenaan dengan khianat dengan harta yang tadi dikisahkan, ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri harta rampasan perang. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Dan kita ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kejadian-kejadian hari ini yang para pekerja menerima hadiah atau tips dari pihak ketiga, khianat dalam harta yang seperti ini. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan pihak ketiga terhadap para pekerja adalah ghulul, khianat, curang. Wahai para pekerja dan para pegawai, renungkan makna hadis yang mulia ini, bahwa besok di hari kiamat, kata Nabi, manusia akan membawa hasil curian atau khianat atau kecurangan ketika ia di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana al-ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i menyatakan bahwa al-ghulul khianat, hadiah yang ia terima dari pihak ketiga tanpa sepersetujuan owner, tanpa sepersetujuan instansinya, adalah haram. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkenaan dengan hadiah dari pihak ketiga ini adalah mirip dengan suap. Bahkan hakikatnya, kata beliau, adalah suap itu sendiri. Berkenaan dengan suap, saudaraku masyarul muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa Allah akan melaknat mereka-mereka, orang yang disuap maupun orang yang menyuap. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat, menjauhkan dari cinta dan kasih sayangnya kepada mereka yang disogok maupun yang menyogok. Orang yang menyuap dan orang yang disuap. Orang yang memberi hadiah kepada karyawan atau pegawai, dan orang pegawai yang disogok atau diberi hadiah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani yang sanadnya adalah jayyid, kata para ulama. Orang yang disogok dan menyogok, orang yang disuap dan menyuap, orang yang memberi hadiah dan diberi hadiah adalah akan diazab di neraka. Mudah-mudahan dengan hadis yang mulia tadi, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan sungguh-sungguh menghadirkan hati dalam setiap salat dan zikir kita, memberi arti dan makna setiap bacaan kita. Sami'allahu liman hamidah, lisan kita membacanya, hati kita kemudian menerjemahkan maha mendengar Allah terhadap semua yang memujinya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang kedua, mulai hari ini dan seterusnya, kita hindarkan diri dari curang dalam harta, karena hakikatnya memberi hadiah atau kecurangan itu ataupun menerimanya adalah haram dari syariat kita yang mulia. Karena dari itu rentetannya nanti adalah keburukan demi keburukan yang akan terjadi di dalam pekerjaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi firwarham anta khairur rahimin.